wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 25 akan mempresentasikan hasil kegiatan field trip kami. Dengan anggota kelompok, saya Denis Altaira Akbar Rilano dengan NIM 29, Andina Nadra Azara Kaidir dengan NIM 75, dan Roland Kusuma dengan NIM 84. Next. Latar belakang. Jadi, mikropaleontologi adalah cabang ilmu paleontologi yang mempelajari mikrofosil seperti foraminifera dan ostracoda dengan tujuan untuk mengetahui umur lingkungan pengendapan suatu batuan. Foraminifera planktonik umumnya digunakan untuk analisis umur karena memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan salinitas dan iklim laut. Sedangkan foraminifera bentonik digunakan untuk analisis lingkungan pengendapan karena hidup dasar laut dan sensitif terhadap kedalaman air. Persebaran foraminifera yang luas serta kelimpahannya dalam sedimen menjadikannya alat penting dalam korelasi stratigrafi dan rekonstruksi sejarah geologi. Nah, di daerah penelitian ini yaitu Sungai Cipamingkis, Kabupaten Bogor, litologi tersusun atas sedimen siliklastik dan karbonat yang mengandung mikrofosil foraminifera. Fosil digunakan dalam analisis biostratigrafi untuk menentukan umur relatif batuan serta memahami kondisi lingkungan saat pengendapan berlangsung. Next. Nah, adapun tujuan kami yaitu untuk mengetahui sebaran foraminifera yang terdapat di Sungai Cipamingkis, mengetahui interpretasi lingkungan pengendapan pada Sungai Cipamingkis, dan mengetahui interpretasi umur pada Sungai Cipamingkis. Next. Nah, bisa dilihat lokasi penelitian kami dilakukan dengan ada 2 stasiun yang bertepatan yang berlokasi di Sungai Cipamingkis, Bogor. Next. Geologi regional. Sungai Cipamingkis masuk dalam administrasi Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Secara geografis, Sungai Cipamingkis masuk ke dalam zona bagian barat dari Cekungan, Jawa Barat, serta terletak pada zona peralihan antara Antiklinorium Bogor di sisi selatan dengan zona depresi Cekungan Bogor di sisi utara. Secara stratigrafi, Sungai Cipamingkis didominasi dengan satuan batuan yang mempunyai umur tersier, yaitu formasi jatiluhur. Formasi jatiluhur berusia sekitar Miosen tengah dengan lingkungan pengendapan berada pada sublitoral luar sampai batial. Formasi batu jatiluhur, formasi susun atas dapal berwarna abu tua, batu lempung napalan, dan serpih lempungan, dengan terdapat sisipan batu pasir kuarsit, serta batu gamping napalan. Formasi ini menjemari dengan formasi parigi yang tersusun atas batu gamping klastik serta batu gamping terumbu yang masif yang berusia middle Miocene dengan lingkungan pengendapan berada pada sublitoral. Next. Oke, selanjutnya ada kolom stratigrafi. Berikut merupakan kolom stratigrafi dari STA 1 dan 2. Yang sebelah kanan merupakan kolom stratigrafi dari STA 1 dan sebelah kiri merupakan kolom stratigrafi dari STA 2. Nah, berikut beberapa tabel distribusi dari fosil yang kami dapatkan pada STA 2. Nah, ini untuk interpretasi umur serta lingkungan pengendapan lokasi penelitian. Di bagian kiri atas itu ada tabel distribusi foraminifera bentonik dan yang bawah distribusi umur foraminifera planktonik. Oke, berdasarkan analisis foraminifera planktonik dari sampel pada daerah penelitian ditemukan spesies kunci seperti Sphaeroidinalophysis seminulina dengan zonasi interval N8 sampai N20. Lalu ada Globigerinoides subguidres dengan zona interval N4 sampai N14. Lalu ada Globorotalia kusmani dengan zona interval N5 sampai sekarang. Nah, kehadiran secara bersama spesies tersebut dapat mengindikasikan umur relatif sedimen di Sungai Cipamingkis berada pada rentang zonasi N8 sampai N14 yang setara dengan periode middle sampai late Miocene. Analisis foraminifera bentonik menunjukkan dominasi spesies yang hidup di lingkungan laut dangkal hingga sedang, seperti Ammonium beccarii, Epidium hexavatum, serta Lepidolina, yang mengindikasikan lingkungan inner-neritik, serta Cibides refulgens, Astrononium tumidum, serta Chrysopeus annulatus yang menunjukkan kondisi middle hingga upper batial. Distribusi ini mengarah pada interpretasi bahwa lingkungan pengendapan Sungai Cipamingkis pada masa lampau merupakan laut terbuka dengan keadaan
dengan kedalaman inner sampai middle neritik yang ditandai oleh kondisi perairan yang relatif cukup tenang serta teroksigenasi dengan baik serta masih dalam berada pada zona fotik. Lalu ada sejarah lingkungan pengendapan. Hasil dari analisis biostratigraphy foraminifera menunjukkan urutan stratigrafi dari zona N8 pada pertengahan Miosen awal hingga N20 pada awal Pliocene akhir. Pada zona interval N8 sampai N10, lingkungan laut terbuka relatif dalam dengan kondisi produktif pada kedalaman neritik luar hingga upper batial. Zona N11 sampai N14 menandai kestabilan laut dalam dengan didominasinya foraminifera planktonik. Lalu pada zona interval N15 sampai N17 terjadi transgresi laut ringan dengan indikasi regresi lokal serta transisi lingkungan upper batial ke neritik. Lalu pada awal Pliocene dengan zona interval N18 sampai N20 menunjukkan pergeseran ke lingkungan lebih dangkal dari middle neritik hingga litoral yang mengindikasikan regresi laut yang cukup signifikan. Transisi bertahap dari laut dalam ke laut dangkal ini terjadi pada Miosen tengah hingga awal Pliocene. Berikut kesimpulan dari tugas besar kami. Di sebelah kiri merupakan sebaran foraminifera Berikut kesimpulan dari tugas besar kami yang sebaran foraminifera di Sungai Cipamingkis. Di sebelah kiri itu sebaran foraminifera bentonik, sebelah kanan itu sebaran foraminifera planktonik. Kesimpulannya, dari hasil distribusi foraminifera bentonik dapat dilihat itu mengindikasikan lingkungan pengendapan Sungai Cipamingkis pada masa lampau yang merupakan lingkungan laut terbuka dengan kedalaman inner hingga middle neritik. Lingkungan ini dicirikan dengan kondisi perairan yang relatif cukup tenang, teroksigenasi dengan baik, serta masih berada pada zona fotik. Kehadiran spesies di atas dengan secara bersamaan juga mengindikasikan umur relatif dari Sungai Cipamingkis atau singkapan yang diamati mempunyai kisaran zonasi N8 hingga N14 dengan berada pada interval middle hingga late Miocene. Saran, pada saat proses preparasi sampel dilakukan lebih teliti dan hati-hati untuk menjaga keutuhan dari mikrofosil yang diamati. Lalu melakukan pencatatan stratigrafi serta lokasi pengambilan sampel lebih rinci lagi untuk menunjang interpretasi biostratigrafi dan lingkungan pengendapan pada penelitian selanjutnya. Berikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan tugas besar kami. Dan ini merupakan beberapa dokumentasi selama kegiatan field trip. Sekian presentasi tugas besar dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih.